Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenang persahabatan dengan Paus Fransiskus saat kunjungan ke Masjid Istiqlal tahun lalu. Pemimpin Tahta Suci Vatikan dan Menteri Agama menampilkan keakraban dan kehangatan. Of peace and respect for the arrival of the Holy Father. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka atas wafatnya pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus. Menak menilai Paus Fransiskus merupakan sahabat dekat. Nasaruddin dan Paus Fransiskus dikenal sebagai dua tokoh yang memiliki jalinan persahabatan. Saat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 5 September 2024 silam, Menak yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal menandatangani deklarasi Istiqlal. Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menjelaskan soal terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sebagai simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Momen kehangatan pun kembali terkenang saat kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Usai foto bersama, Menak Nasaruddin mencium kening pemimpin Tahta Suci Vatikan. Paus Fransiskus pun membalas keakraban tersebut dengan mencium tangan Nasaruddin Umar. Ya pemirsa, peristiwa yang baru saja Anda saksikan tadi tentu masih kuat dalam ingatan Anda. Apalagi di benak Menteri Agama Nasaruddin Umar yang saat ini sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Menteri, sebagaimana latar belakang Anda saat ini, gambar dan foto yang sangat viral ke seluruh dunia itu merupakan pesan yang sangat kuat tentang hubungan dua manusia, berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi ternyata satu cinta kasih. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kepergian Paus Fransiskus, Kiai? Iya, pertama saya kira bukan hanya saya ya, tetapi siapapun pencinta dunia kemanusiaan itu pasti akan sedih dengan kepergian tokoh kemanusiaan ini. Ya kan? Jadi ada hal yang sangat khusus bagi saya ya. Karena kemarin itu ya jam 9 ada utusan Vatikan datang membawakan surat kepada saya mengundang untuk menjadi keynote speech di dalam konferensi internasional di Vatikan. Dan saya menanyakan keadaan Paus, profesor yang membawa surat itu, ya sudah getting better katanya, sudah lebih bagus karena sudah keluar dari rumah sakit dan sudah muncul di ruang publik. 3,5 jam kemudian dapat laporan dari Vatikan bahwa Paus meninggal. Jadi saya kaget. Ya, saya betul-betul terperangat. Tadinya sudah sehat ya, diundang datang ke Vatikan, tiba-tiba meninggal. Jadi ini satu surprise buat saya bahwa yang namanya ajal ya hanya Tuhan yang menentukan. Hubungan kami ya tentu bukan saja karena viral, bahkan foto kami berdua ini menjadi the photo of the year tahun 2024 ya. Tetapi poin yang menjadi deklarasi Istiqlal itu yang sangat penting. Ada 2 poin yang sangat penting di situ. Poin pertama itu adalah mari kita hentikan segala bentuk kekerasan, khususnya dalam bentuk perang. Peperangan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara konstruktif ya kan. Jadi dehumanisasi bertemakan agama itu tidak bisa diterima. Atas nama apapun, tujuannya untuk apapun, kekerasan tidak bisa ditolerir. Maka itu kita menyerukan betapa perlunya kita melakukan toleransi sejati dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk toleransi beragama, toleransi budaya, toleransi etnik dan seterusnya.
Dan yang kedua adalah ini yang sangat menarik ini karena belum pernah disuarakan seperti ini. Kami menyerukan betapa perlunya menyelamatkan lingkungan, memelihara lingkungan alam semesta kita ini, melindungi planet yang merupakan hak untuk anak cucu kita juga akan datang ini dengan cara melakukan pemeliharaan lingkungan untuk masyarakat yang beragama, supaya nanti itu menukik dalam batin setiap orang untuk memperbaiki kondisi lingkungan kita, jangan merusak lingkungan ini. Karena makin cepat lingkungan ini rusak, makin cepat dunia itu akan kiamat, ya kan, teorinya begitu. Maka kami menghimbau semua umat beragama itu ya untuk berperan serta lebih aktif ya untuk menyehatkan dan melestarikan lingkungan ini. Jangan kita menganggap dosa hanya pada saat merusak hubungan kita sesama umat manusia, tapi merusak alam itu pun juga harus dianggap dosa. Saya kira itu bahasa agama juga seperti itu kan. Jangan menjadikan sungai sebagai tong sampah umum dan WC umum. Jangan sembarang membakar hutan, menebang pohon, karena itu adalah merusak paru-paru dunia ya. Dan kita pun juga jangan sampai melakukan pencemaran, misalnya yang paling contoh adalah plastik dan seterusnya. Nah, jadi kita menggunakan bahasa agama agar awet dunia ini, awet planet kita ini, terjadi pemanasan global. Nah, apa yang terjadi? Hanya sekitar 60 orang dalam 2 tahun terakhir ini meninggal karena perang antara Rusia dan Ukraina. Dan juga antara Israel dengan Hamas Palestina. Tapi yang mati karena pemanasan global, menurut ahli lingkungan itu kurang lebih 1 juta orang. Ya. Jadi korban yang mati karena perang hanya sekitar 60.000, tapi korban yang mati karena kerusakan alam itu 1 juta orang per tahun. Jadi dua-duanya kita harus mencegah, hindari peperangan dan hindari kerusakan alam jika ingin menyelamatkan kehidupan anak manusia itu sendiri. Inilah concern kami bersama mendiang Paus Fransiskus. Kami baru saja menyusun model-model training ya. Kami nanti akan melanjutkan kepada umat kita masing-masing ya, dengan membuat semacam kisi-kisi model-model training seberapa kali pertemuan itu ya. Ya, bagaimana melestarikan lingkungan dengan menggunakan bahasa agama. Bagaimana memperkuat toleransi untuk mencegah perang. Nah, itu kami buat di dalam bentuk kisi-kisi tertentu, bahkan kalau perlu nanti kita tanamkan di dalam kurikulum sehingga menjadi mendarah daging, menjadi consciousness masyarakat kita itu betul-betul peka terhadap lingkungan dan toleransi ini. Tapi tokoh kemanusiaan kita ini pergi. Ya. Mudah-mudahan Paus gantinya pun nanti juga bisa meneruskan tradisi ketawaduan, kebersahajaan Paus Fransiskus nih. Ya, Kiai, soal tradisi ketawaduan dan kebersahajaan Paus Fransiskus ini kan menarik dan tidak akan pernah habis-habisnya kita diskusikan. Menurut Anda, semangat itu apakah masih terus bisa membara, apalagi mendiang pernah berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, yang mungkin bisa menjadi teladan bukan hanya bagi para elit bangsa, tapi juga seluruh anggota masyarakat Indonesia? Benar. Saya mengamati sepatunya. Bukan sepatu baru. Kita kan kalau mau keluar kota, mau ke negara tertentu, pakai yang baru-baru. Saya lihat pecinya, songkoknya juga bukan songkok baru. Saya lihat sepatunya bukan sepatu baru. Bahkan uniformnya, lambang-lambangnya, itu lebih besar punyanya orang lain yang bukan paus ya. Saya juga lihat itu kayaknya bukan emas murni ya, jadi mungkin sejenis, ya bukan sesuatu yang paling mahal, nggak ada permatanya seperti kalau kami ke Afrika, kami ke Eropa Timur misalnya kan, Amerika Latin, waduh, monsignornya di situ itu mewah-mewahan ya, seolah-olah luxury, tapi melihat pausnya sendiri luar biasa. Maka itu ketika mau datang, kami di antara para panitia yang akan mengurus kedatangannya, repot juga. Kan terlalu banyak permintaannya.
permintaannya bukan merepotkan sebetulnya, tapi malah memudahkan. Pertama, tidak mau menggunakan pesawat pribadi, tidak mau menggunakan mobil mewah. Kita tawarkan setengah mewah Alphardnya, dia juga nggak mau. Akhirnya mobilnya kecil yang mobil biasa, bukan mobil baru itu dipakai. Di Istiqlal juga dia tidak ingin menggunakan kemah yang mewah. Kami tawarkan kemah kelas menengahnya itu. Tim advance juga masih menolak. Pak, ini masih tergolong mewah karena pakai jendela kan. Akhirnya kami pakai tenda-tenda biasa yang dipakai pengantinan biasa itu kan. Kemudian tidak ingin makanan yang mewah, tidak ingin juga protokolnya berlebihan. Jadi luar biasa. Tidak ingin hotel berbintang. Akhirnya dia tidur di kantornya kedutaan Vatikan. Nah, jadi pelajaran berharga buat saya dan kita semuanya bahwa tidak mesti kemahalan itu melahirkan yang mahal. Justru kesederhanaan itu bisa melahirkan sesuatu yang lebih mengesankan dan lebih mahal, ya kan. Ya. Jadi tokoh agama itu perlu mengambil pelajaran bahwa kemewahan itu tidak menjanjikan segalanya. Justru kesederhanaan itu justru menancapkan sebuah keberhasilan yang sangat mendasar. Nah, saya perhatikan betul bahasa tubuhnya, body language itu juga sangat ramah. Kayaknya energi positifnya itu nggak pernah marah itu ya. Nggak ada sama sekali power struggle-nya. Nah, yang menarik lagi bahwa ketika saya jabat tangannya nggak mau lepas. Itu tanda persahabatan yang kuat sekali. Ada mau jabat tangan tapi tangan saya nggak bisa dilepasin. Nah, yang menarik ketika saya menjelaskan terowongan dan masjid, tadinya kan pakai terjemah, tapi mengambil waktu kan. Nah, saya pakai bahasa Inggris, tapi dia nggak respon. Ditegur dari belakang, Pak, itu dia pernah lama tinggal di Timur Tengah. Coba bahasa Arab. Saya pakai bahasa Arab, malah direspon. Jadi, sampai lebih dekat lagi. Saya mohon betul kepada kita semuanya bahwa kesedihan kita dengan wafatnya Paus ini semata-mata karena persamaan kemanusiaan yang kita junjung tinggi kan. Bagi saya pribadi, siapapun tokoh yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang mewakafkan hidupnya demi kemanusiaan, maka itu perlu kita hormati. Jadi wajar kalau kita memberikan apresiasi yang positif tokoh-tokoh kemanusiaan seperti beliau. Ya. Nah, inilah kesan saya dan saya berharap kita semuanya juga nanti bisa mengambil lesson learning pembelajaran di sini. Dan saya juga memperhatikan statement Paus ketika pulang ke negerinya. Di antara negara-negara tempatnya melawat itu, dia menyebutkan satu poin khusus bahwa yang di antara yang paling mengesankan itu ketika ia mengunjungi Masjid Istiqlal. Dia merasa sangat at home, merasa dirinya sendiri ada di tempatnya. Karena Indonesia ini walaupun minoritas Katolik, mayoritas Islam, tetapi merasakan sesuatu yang sangat hangat seperti kalau dia mengunjungi negara mayoritas Katolik. Jadi bagi seorang tokoh kemanusiaan, semua dunia kemanusiaan apapun agamanya juga menyambut baik. Coba kita lihat, luar biasa apresiasi masyarakat kita terhadap tokoh kemanusiaan ini. Karena itu kita semuanya ikut bersedih, tapi juga sekaligus ikut mengintrospeksi diri dan bangsa kita sendiri ya, bahwa tirulah orang yang luhur niatnya, sederhana penampilannya, maka itu akan menimbulkan kesan yang sangat mengakar dalam jiwa kita. Okay? Ya. Ya, Pak Menteri, ada satu hal yang merupakan warisan Paus Fransiskus yang menjadi karakter beliau, yang saya tahu sama-sama ada kesamaan dengan Anda, Kiai, yaitu mempromosikan toleransi dan mengedepankan dialog antar umat beragama. Nah, soal ini apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, toleransi bagi kami berdua itu bukan sekedar koeksistensi. Koeksistensi itu kita hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Bagi kami berdua itu tidak cukup, tapi harus ada cinta yang mengikat antara dua koeksistensi ini. Itulah yang disebut dengan toleransi sejati, ya kan. Misalnya kita di Indonesia tidak cukup toleransi biasa, hidup berdampingan tanpa saling mengusik, mengganggu. Tapi kita juga harus diperkaya dengan suatu konsep cinta lebih mendasar ya. Kita sama-sama sebagai ukhuwah basyariah, sama-sama sebagai anak cucu Adam.
kita semua sama-sama sebagai warga NKRI. Kita sama-sama sebagai ukhuwah wataniyah kan istilahnya kan. Dan ada lagi ukhuwah yang satu, ukhuwah tarihi ya. Persamaan historis, kita sama-sama pernah dijajah oleh penjajah asing yang sangat kasar dan kurang ajar ya, sangat rakus. Nah, semua agama itu merasakan kejahilan mereka. Nah, karena itu juga harus menjadi melting pot, lembaga pelebur antara kita semuanya. Jadi kami menghimbau bagaimana kita menggunakan bahasa agama untuk merawat lingkungan ini. Itu juga menjadi salah satu concern kami. Dan alhamdulillah kami juga merasakan dampaknya karena deklarasi Istiqlal ini hampir diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa dunia ya. Saya ke New York, saya ke Mesir, juga di Eropa ya. Itu karena menjelaskan apa yang dimaksud dengan deklarasi Istiqlal ini. Dan pada saat itulah nama Indonesia, khususnya nama Istiqlal itu menjadi sangat populer. Bahkan United Nations PBB di New York itu saya diundang khusus dan meminta Istiqlal itu menjadi model masjid, dan kami diminta untuk mengunjungi masjid-masjid yang baru dibangun di Amerika Latin yang dibangun oleh para pengungsi dari negara Timur Tengah, misalnya dari Libya, dari Sudan, dari Palestina. Ya, jadi itu PBB menunjuk Masjid Istiqlal dan saya selaku President of International Grand Imam Association itu juga diminta terlibat langsung. Baru kami menyelesaikan sebagian, tapi ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai pejabat publik sehingga tidak leluasa lagi untuk ke sana kemari menyampaikan misi suci Istiqlal itu. Tetapi tidak ada masalah karena kami punya teman-teman yang lain bisa melanjutkan pekerjaan saya itu dan alhamdulillah juga berhasil. Ya, tadi pagi ya kemarin pagi ya itu tadi saya ceritakan jam 9 dapat undangan, terus jam sekitar jam 1 lewat saya dapat berita, ya Allah kok begini, kok eksistensinya itu juga banyak sekali. Ketika dia masuk rumah sakit, hari yang sama juga saya masuk rumah sakit. Saya tergelincir kakinya dioperasi, dia sakit karena penyakit tertentu ya kan. Dan ya itulah yang kejadiannya. Nah, saya berharap apapun agama kita, mari kita saling mencintai satu sama lain ya kan. Karena bagi kita, humanity is only one, there is no colors ya kan. Iya. Kemanusiaan itu sebetulnya satu, nggak ada warnanya. Kalau kita melemparkan senyum kepada orang, pasti akan diterima baik. Tapi kalau kita melemparkan kebencian juga pasti akan ditolak. Nah, maka itu mari kita mencoba untuk merevisi pandangan hidup kita yang sangat subjektif, egois, dan sebagainya. Nah, mari kita mencoba untuk melemparkan ketulusan kepada orang lain, pasti kita pun juga akan diterima dengan baik. Ya, jadi kalau cinta sudah berbicara, maka semuanya akan menjadi indah, ya kan? Nah, inilah yang kita harapkan. Dan bagi kita selamat jalan tokoh kemanusiaan, ya selamat jalan tokoh toleransi, selamat jalan pencinta Indonesia, selamat jalan pengagum Masjid Istiqlal. Ya, Kiai, apakah ada rencana kemudian untuk melayat dalam rangka rencana pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan? Iya, waktu Paus Yohanes Paulus dulu juga saya mendapatkan undangan khusus dan saya hadir bersama 2 juta orang pelayat ya pada waktu itu. Tapi kali ini ya karena saya pejabat publik ya saya tergantung kepada Presiden, karena itu menyangkut masalah izin ya kan. Kalau Presiden menugaskan kami siap. Tapi kalau tidak ya kami sudah mengirimkan ucapan belasungkawa. Tadi pagi juga saya sudah datang berkunjung ke kantor perwakilan Vatikan di Jakarta dan berdiskusi bersama. Dan foto saya di sana juga sudah ada yang besar ya. Jadi alhamdulillah saya kira kehadiran foto saya berdua menjadi the photo of the year tahun 2025, 24 itu menjadi
tanda bahwa kami hadir. Di Vatikan juga ada foto kami berdua besar juga di sana itu. Jadi saya kira kalau tidak bisa datang secara fisik, kami sudah diwakili oleh foto kami berdua. Tapi kami berimajinasi seandainya dapat kesempatan atau izin oleh Presiden, tentu kalau waktu memungkinkan kami akan berangkat ya. Hanya saja kita nggak tahu kapan ya. Ya. Soalnya musim juga ini sudah dekat. Kalau pengalaman tahun lalu, beberapa tahun lalu Paus Johannes Paulus itu kan lama baru dimakamkan. Kita nggak tahu tanggal berapa pemakamannya. Biasanya kan ada pengumuman publik itu. Ya, baik. Kiai, terima kasih sudah berbincang bersama kami terkait dengan kepergian Sri Paus Fransiskus. Terima kasih Pak Menteri Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para pemirsa semuanya. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nasaruddin Umar MA. Dan jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi.